Halo Spradik, bertemu lagi dengan episode terbaru Belajar bersama Sinema Perbendaharaan. Di sini ada saya sebagai host Septian dan di sini telah ditemani dengan narasumber kita yang berasal dari Seksi Bank. Halo Kak Asa. Halo Mas Septian. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mas Septian sendiri gimana? Alhamdulillah sehat juga saya. Nah, untuk sebelum-sebelumnya kita kan membahas terkait dengan antara KPPN dan satuan kerja. Nah, untuk sekarang kita membahas terkait dengan masyarakat yang lebih umum. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ya ke materi yang akan dibawakan. Untuk hari ini temanya terkait dengan UMI. Jadi untuk bahasa sendiri, boleh dijelaskan dong apa itu UMI? Ya, UMI itu ya temannya Abi ya Mas Septian. Oh bukan. Ya, jadi UMI itu adalah singkatan dari Ultramikro. Jadi UMI ini adalah program pembiayaan kepada usaha ultramikro baik dalam bentuk konvensional maupun bentuk syariah. UMI ini adalah program pemerintah ya Mas Ian. Jadi dananya dikelola melalui BLU PIP. Jadi BLU PIP sendiri adalah BLU yang mengelola investasi pemerintah yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Nah, untuk dana dari UMI sendiri itu berasal dari 4 sumber dana. Jadi ada dari APBN, ada dari hibah, ada dari penerimaan pembiayaan, dan juga ada dari sumber lainnya. Kalau yang tadi itu kan terkait dengan apa dari definisi UMI sendiri ya. Nah, sebenarnya kalau UMI ini tujuan dikembangkan oleh pemerintah itu apa ya kalau boleh tahu? Jadi tujuan UMI ini sebenarnya adalah untuk memudahkan usaha ultramikro dalam melakukan pinjaman. Jadi kan kalau usaha ultramikro itu biasanya belum bankable ya Mas Ian. Jadi melalui program UMI ini diharapkan usaha ultramikro ini bisa lebih cepat dan lebih mudah dalam memperoleh pinjaman. Nah, selain itu juga bertujuan untuk menambah jumlah UMKM yang difasilitasi oleh pemerintah. Nah, khususnya selama masa pandemi COVID kemarin Mas Ian, kan itu berdampak langsung ya, kita rasakan banget efeknya khususnya di perekonomian gitu. Jadi UMI ini juga salah satu bentuk stimulus yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di daerah. Seperti program PEN yang lainnya, jadi UMI ini salah satu bentuk dari program PEN itu sendiri. Dari tadi kan ada disebut UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Nah, untuk karakteristik dari UMKM sendiri itu apa ya? Jadi karakteristik dari UMKM sendiri itu ada beberapa ya, seperti yang pertama tuh belum memiliki legalitas usaha biasanya dan juga sertifikasi produk. Terus kemudian kan karena belum memiliki sertifikasi produk dan legalitas usaha, mereka kesulitan untuk mengakses pinjaman dari bank. Nah, kemudian yang ketiga biasanya lokasi usahanya belum tetap atau bisa berpindah-pindah. Kemudian produk jualannya itu tergantung musim. Jadi misalnya lagi musim durian, kita jualan durian. Terus kalau lagi musim jeruk, mereka jualan jeruk, kayak gitu. Nah, terus juga biasanya mereka itu belum mempunyai administrasi yang lengkap. Dan juga biasanya belum memisahkan keuangan pribadi dan juga keuangan usahanya. Sama satu lagi, jadi mereka itu biasanya belum memiliki pegawai. Jadi biasanya dijalankan oleh individu itu sendiri. Paling mereka punya pegawai itu dari keluarga mereka sendiri. Kurang lebih seperti itu sih untuk karakteristik dari UMKM. Nah, tadi kan di awal udah menjelaskan apa itu UMI, apa tujuannya dari UMI sendiri. Nah, untuk yang bisa minjem UMI ini, apakah ada karakteristiknya atau boleh siapa aja yang minjem? Untuk yang boleh meminjam UMI sendiri itu usaha ultramikro ya, tapi dengan beberapa ketentuan. Di antaranya itu yang pertama mempunyai NIK atau nomor induk kependudukan yang ditunjukkan melalui KTP. Kemudian yang kedua tidak sedang mendapat kredit program lainnya yang ditunjukkan melalui validasi SIKP yang dimiliki oleh penyalur. Biasanya tuh yang ada di SIKP seperti KUR. Jadi kalau udah dapat KUR nggak bisa dapat UMI. Nah, biasanya kan sebelum ada program UMI ini
pelaku UMKM minjem kalau butuh uang atau dana biasanya minjem ke rentenir atau pinjol. Nah, kalau untuk UMI sendiri dibandingkan dengan rentenir atau pinjol, kelebihannya apa ya? Nah, jadi kalau UMI sendiri itu kelebihannya tuh yang pertama bunganya lebih ringan dibandingkan dari rentenir atau pinjol itu sendiri. Kemudian yang kedua ada fasilitas pendampingan usaha dari masing-masing penyalur. Nah, pendampingan usahanya itu bisa berupa dukungan motivasi atau kemudian pelatihan usaha, itu tergantung dari masing-masing penyalur. Jadi UMI ini targetnya bukan hanya untuk meminjamkan uang ke pengusaha yang membutuhkan, tapi juga bisa meningkatkan kapasitas usaha dari ultramikro tersebut. Jadi diharapkan bisa berkembang untuk kedepannya. Tadi kan udah dijelasin segala macam tentang UMI. Nah, kalau misalnya kita mau minjem, kira-kira harus lewat apa atau harus kemana? Nah, ya tadi kan saya sedikit menyinggung tentang penyalur ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi, jadi UMI ini dananya dikelola oleh BLU PIP. Kemudian BLU PIP ini bekerjasama dengan beberapa penyalur menyalurkan UMI kepada debitur atau masyarakat umum. Nah, penyalurnya ini ada kurang lebih 3. Jadi ada Pegadaian, PNM, dan juga Bahana Arta Ventura atau BAV. Jadi BAV ini membawahi beberapa koperasi. Kemudian untuk cara penyalurannya sendiri dia ada dibagi 2. Jadi kalau PNM sama Pegadaian tadi mereka itu penyaluran langsung, sedangkan untuk BAV sendiri dia penyaluran tidak langsung atau melalui lembaga linkage. Nah, selain itu sebenarnya sekarang koperasi-koperasi yang tidak di bawah BAV bisa juga bekerjasama langsung dengan BLU PIP. Cuman harus memenuhi beberapa syarat yang dibuat oleh BLU PIP. Nah, kalau bedanya PNM sama Pegadaian nih, Mas Ian. Jadi kalau Pegadaian ini biasanya pinjamannya secara individu. Jadi Mas Ian sendiri nih mau minjem, nggak mau ribet sama orang lain nih, jadi ya udahlah pinjam aja ke Pegadaian. Nah, untuk di Pegadaian nama produknya sendiri ada Kreasi UMI. Jadi nanti silahkan datang ke Pegadaian terdekat Bapak Ibu, kemudian bisa tanya produk Kreasi UMI. Itu bisa dipinjam secara individu. Nah, kemudian untuk PNM sendiri dia menggunakan skema kelompok. Biasanya kan ibu-ibu suka arisan nih Mas Ian. Nah, jadi PNM ini menyasar kalangan ibu-ibu. Jadi melalui produk Mekar. Untuk PNM sendiri nama produknya Mekar. Produk Mekar ini ada anggota kelompok dan juga ketua kelompoknya. Biasanya mereka datang tiap minggu sesuai dengan perjanjian antara ketua kelompok dengan staf dari PNM. Kemudian PNM yang anggota berkelompok tadi dia bersifat tanggung renteng. Jadi misalnya ada 10 anggota nih, kemudian ada 1 anggota yang nggak bisa bayar. Kemudian si kerugian ini harus ditanggung bersama oleh 9 orang sisanya karena sifatnya tanggung renteng. Tadi kan disebut ya kalau kelebihan dari UMI ini dibanding pinjol atau rentenir tingkat bunganya yang lebih rendah. Nah, kalau misalnya kita mau minjem, itu ada batasan pinjamannya nggak sih? Atau kita bebas mengajukan pinjaman berapapun itu juga? Untuk pembiayaan UMI sendiri untuk sekarang tahun 2022 batas pinjaman atau plafonnya adalah 20 juta untuk satu individu. Tapi itu sendiri tergantung dari masing-masing penyalur. Karena ada juga penyalur yang memberikan pinjamannya maksimal 10 juta. Karena resiko yang dimiliki oleh penyalur itu sendiri. Jadi sebenarnya yang diberikan oleh pemerintah adalah maksimal 20 juta, tapi kita lihat lagi peraturan di masing-masing dari penyalur. Nah, kalau tadi kan itu terkait dengan secara general ya, se-Indonesia. Nah, kalau misalnya di Pulau Bangka ini, pelaku UMKM udah bisa melakukan peminjaman atau hanya untuk di Pulau Jawa saja yang sudah ada fasilitas UMI? Jangan khawatir Mas Ian. Jadi UMI sendiri udah ada di seluruh Indonesia ya. Jadi ada di seluruh cabang Pegadaian dan juga PNM. Untuk di Pulau Bangka sendiri baru ada 2 penyalur, yaitu PNM dan juga Pegadaian. Nah, kalau misalnya yang melakukan peminjaman pelaku UMKM ini di Pulau Bangka sendiri baru-baru ini atau udah banyak nih yang mengajukan peminjaman? Kalau itu saya harus lihat data dulu ya dari aplikasi penyaluran UMI. Sebentar ya Mas Ian, saya cek dulu. Jadi kalau dari data aplikasi penyaluran UMI,
di Pulau Bangka tahun 2022 dari 1 Januari sampai dengan September 2022 ini sudah ada penyaluran sebesar 22.492.540.000 dengan jumlah debitur 5.018 debitur. Jumlah ini jika dibandingkan dengan tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya Mas Ian. Jadi untuk tahun 2021 dari Januari sampai dengan Desember itu jumlah penyaluran UMI di Pulau Bangka sebesar 13.490.110.000 dengan jumlah debitur 4.359 debitur. Nah, jika kita lihat tadi jumlah penyalurannya hampir 2 kali lipat ya Mas Ian, dari 13 miliar menjadi 22 miliar. Itu meliputi 5 kabupaten kota, yaitu ada Bangka Tengah, Bangka Selatan, Kota Pangkal Pinang, dan juga Bangka Barat. Kalau dilihat dari statistiknya Mas Ian, sejauh ini tahun 2022 ya, paling banyak jumlah debiturnya adalah dari Kabupaten Bangka. Nah, Kabupaten Bangka ini jumlah debiturnya sejumlah 2.093 debitur dari PNM, kemudian 5 debitur dari Pegadaian. Padahal ini masih bulan September ya Mas Ian, masih 3 bulan lagi. Sepertinya tahun 2022 kita optimis akan lebih meningkat lagi ya. Nah, pertanyaan terakhir Mbak, harapan Mbak Asa selaku PIC program UMI di KPPN Pangkal Pinang untuk UMKM dan terutama untuk pembiayaan UMI ini sendiri ya Pak? Harapan saya ke depannya untuk program UMI di Pulau Bangka dan juga UMKM di Pulau Bangka sendiri adalah semoga kedepannya UMI ini lebih dikenal oleh masyarakat umum, khususnya untuk para pengusaha ultramikro ya, biar lebih banyak yang bisa mendapat manfaat dari APBN kita sendiri. Kemudian harapan untuk UMKM Bangka sendiri adalah semoga ke depan bisa go internasional ya Mas Ian, apalagi dengan kita lihat sendiri sepertinya kualitas dari UMKM Bangka sendiri cukup bagus ya Mas Ian, bagus ya. Bagus juga kalau itu dilihat dari ada makanan, ada pakaian juga ada kerajinan tangan ya kalau UMKM di Pulau Bangka ini. Iya, sangat menarik dan juga unik ya, sangat berpotensi untuk bisa lebih berkembang. Jadi harapannya sih lebih banyak yang bisa mendapat manfaat dari APBN ini sih ke depannya. Gak berasa ya Kak Asa, kita udah ngobrol cukup lama terkait program ini. Sepertinya kita udah ngobrol 2 jam ya Mas Ian ya? Iya, saya juga ngerasa kita udah ngobrol 2 jam sih. Nah, kalau misalnya Sepradik masih ada yang penasaran dengan program ini, Sepradik bisa follow ke Instagram KPPN Pangkal Pinang di @kppnpangkalpinang. Terima kasih Sepradik telah menyaksikan Belacan pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Belajar bersama lewat sinema perbendaharaan.